Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bonas Yormata dengan NIM di 120222072. Di sini saya akan membahas tentang proses penyerapan air dan perjalanan serta peredaran air dalam tubuh tanaman yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama ada gradien air. Perbedaan potensial air antara akar dan daerah di atas tanah mempengaruhi penyerapan air. Gradien air ini mendorong air untuk bergerak dari daerah yang memiliki potensial air yang lebih tinggi ke daerah yang memiliki potensial air yang lebih rendah. Selanjutnya ada tekanan akar. Tekanan akar adalah tekanan yang diciptakan oleh akar tanaman ketika mereka menyerap air. Tekanan ini membantu mendorong air ke dalam jaringan tanaman. Selanjutnya ada permeabilitas akar. Struktur dan permeabilitas akar mempengaruhi seberapa cepat air dapat diserap. Akar tanaman memiliki epidermis yang dilengkapi dengan rambut akar yang bertanggung jawab untuk penyerapan air. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi ialah proses penguapan air melalui stomata di dalam daun. Transpirasi ini menciptakan tekanan negatif dalam jaringan tanaman yang membantu menarik air dari akar ke atas tanaman. Selanjutnya ada kapilaritas, ialah kemampuan air untuk naik melalui pembuluh tanaman yang sangat kecil, seperti pembuluh tumbuhan. Kapilaritas ini memungkinkan air untuk naik melalui jaringan tanaman ke bagian atas tanaman. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada tanaman. Yang pertama ada konsentrasi solut, ialah dalam tanah dan dalam jaringan tanaman juga mempengaruhi penyerapan air. Air biasanya bergerak dari daerah dengan konsentrasi solut rendah ke daerah dengan konsentrasi solut tinggi. Dan selanjutnya ada kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, dan kecepatan angin juga dapat mempengaruhi tingkat transpirasi yang pada gilirannya mempengaruhi penyerapan air dalam tanaman. Selanjutnya ada perbedaan antara transpirasi dan evapotranspirasi pada tanaman. Ialah sebagai berikut. Yang pertama, transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air yang terjadi khususnya melalui stomata atau pori-pori kecil pada daun tanaman. Ini adalah penguapan air dari jaringan dalam tanaman, terutama dari daun. Transpirasi membantu dalam pergerakan air dari akar ke atas tanaman yang membawa nutrisi dan mineral bersama-sama. Dan yang kedua adalah evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah istilah yang mencakup baik penguapan langsung dari permukaan tanah dan tumbuhan, termasuk transpirasi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, ini mencakup penguapan air dari permukaan tanah, sungai, dan tumbuhan di suatu daerah atau ekosistem. Selanjutnya, evapotranspirasi mencerminkan jumlah total air yang hilang dari permukaan tanah dan tumbuhan dalam suatu lingkungan. Selanjutnya, jadi perbedaan utama adalah bahwa transpirasi adalah penguapan air khusus dari tumbuhan, sedangkan evapotranspirasi mencakup penguapan dari tumbuhan serta penguapan dari permukaan tanah dan air di suatu daerah. Evapotranspirasi adalah kontribusi penting terhadap siklus air dan ketersediaan air dalam ekosistem. Selanjutnya yang terakhir adalah proses terjadinya gutasi. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Istilah gutasi pertama kali dipakai oleh Burgerstein. Gutasi juga terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi. Namun laju penguapan transpirasi rendah maupun ketika penguapan air sulit terjadi karena tingginya kelembapan udara. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.